bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuk khas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari anak-anak sekolah minggu angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa biar anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, menjadi berkat bagi banyak orang, dan masa depan mereka penuh harapan. Apa yang menjadi harapan-harapan, cita-cita mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua mereka diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita masih stay at home, ada di rumah. Kita masih beribadah lewat online. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun kita masih beribadah lewat online, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Tuhan ada dimanapun, Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita semua dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara-saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu We Are the Champion. Coba sama-sama dengan saya katakan, We are the champion. 1, 2, 3. We are the champion. Kita adalah pemenang. Kita adalah juara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada satu grup musik legendaris, grup musik yang sangat terkenal. Saudara pasti tahu dengan grup musik ini, yaitu bernama Queen,
yang menjadi vokalis mereka adalah Freddie Mercury. Mereka pernah membuat sebuah lagu yang berjudul We Are The Champion. We Are The Champion. Nah, saya diberkati Tuhan, saya akan mengutip beberapa penggalan dari syair daripada lagu We Are The Champion yang dipopulerkan oleh Queen, sebuah grup musik legendaris dunia, saudara-saudara. Nah, penggalan daripada lirik lagu ini, terutama di bagian ref, berkata seperti ini. We are the champion, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champion, we are the champion. No time for loser, cause we are the champion of the world. Nah, selain diberkati Tuhan, saya coba terjemahkan dengan terjemahan bebas kira-kira seperti begini. Kita adalah pemenang, temanku. Kemudian dikatakan, and we'll keep on fighting till the end. Dan kita akan terus berjuang sampai akhir. Kita adalah pemenang, kita adalah pemenang. We are the champion, we are the champion. No time for loser, tidak ada waktu untuk menyerah. Tidak ada waktu untuk menjadi pecundang. Cause we are the champion of the world. Karena kita adalah pemenang di dunia ini. Nah, soalnya ini berkati Tuhan. Kalimat-kalimat atau penggalan-penggalan dari lirik lagu yang dipopulerkan oleh Queen mengandung pesan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Bahwa di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak sedikit tantangan yang kita hadapi, tidak sedikit pergumulan yang kita hadapi. Tetapi lagu ini berkata bahwa kita adalah pemenang. Yang disebut pemenang, lagu ini berkata bahwa mereka yang terus berjuang, mereka yang terus menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan mereka, mereka yang tidak pernah menyerah, mereka yang tidak pernah berkata bahwa aku kalah, dan mereka berjuang sampai akhir. Itulah we are the champion. Nah, saya diberkati Tuhan. Apakah di Alkitab menjelaskan tentang kita adalah orang pemenang? Ada, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya percaya akan mendorong, memberikan motivasi kepada kita, menguatkan kita, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati masa-masa yang sedang kita alami saat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti apa? Mari kita baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik kata firman Tuhan. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Begini kata firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa yang dimana membuat kita mungkin merasa bahwa kita sedang dalam keadaan yang susah. Tapi Tuhan membawa kita kepada kemenangan, saudara. Kita harus pegang janji firman Tuhan. Dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Kita adalah pemenang. Kita adalah sang juara. Kita harus mengamini kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara, memang kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, yaitu ditujukan kepada orang Israel. Ketika orang Israel sedang berada di pembuangan di kerajaan Babilonia pada waktu itu, di mana mereka sedang mengalami masa-masa sulit ketika ada di pembuangan, di mana orang Israel sedang mengalami masa-masa susah ketika ada di pembuangan, di mana orang Israel sedang mengalami krisis ketika ada di pembuangan. Kemudian firman Tuhan datang melalui nabi
Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya memberikan pesan-pesan ini kepada bangsa Israel, sebuah pengharapan-pengharapan baru. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel untuk memberikan semangat kepada mereka, untuk memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan membawa mereka kepada kemenangan. Demikian pula kita, saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan ini memberikan kemampuan kepada kita, bahwa firman Tuhan ini memberikan dorongan kepada kita, bahwa firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan Tuhan, dan kita meraih kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Saya percaya bahwa saudara, kalau hidup di dalam berharap kepada Tuhan, kalau saudara mengerti bahwa saudara bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan sedang menyertai hidup saudara, saudara akan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Nah, saya diberkati Tuhan. Poin yang pertama untuk membawa kita kepada kemenangan yaitu jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Nah, hari-hari ini kita banyak menyaksikan bagaimana orang hidup dalam ketakutan. Saudara harus memahami bahwa kalau takut itu manusiawi, saudara. Ya, takut itu manusiawi. Misalnya, kalau saudara takut dengan kucing, ya, dalam bahasa Yunani itu dibilang fobia, ya. Saudara fobia dengan kucing, ada yang fobia dengan kecoa, itu kan takut. Saudara nggak suka gitu. Ada yang fobia dengan tikus dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Tapi kalau saudara hidup di dalam ketakutan, nah itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Jadi kalau orang takut itu normal. Tapi kalau orang ketakutan itu namanya abnormal, saudara. Itu namanya abnormal. Nah, saudara ini berkati Tuhan. Saya teringat dengan firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Rasul Paulus katakan kepada Timotius begini, saudara-saudara, bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia katakan kepada Timotius bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketakutan itu adalah roh. Nah, saudara ini berkati Tuhan, kalau dikatakan roh, berarti roh itu bisa datang kapan saja di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Roh itu bisa mengganggu pikiran kita. Roh ketakutan itu bisa mengganggu pikiran kita. Roh ketakutan itu bisa mempengaruhi hati kita. Roh ketakutan itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena dia dikatakan oleh Paulus adalah roh. Nah, saudara ini berkati Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, jangan sampai roh ketakutan itu menghinggapi pikiran kita, menghinggapi hati kita, menghinggapi perasaan kita, sehingga kita hidup di dalam ketakutan dan kita tidak percaya lagi bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, kalau saudara hidup di dalam ketakutan karena situasi-situasi yang sedang menimpa kehidupan saudara, karena keadaan-keadaan yang rumit, keadaan-keadaan yang sulit, apalagi saudara dalam masa-masa sukar, krisis saat ini, kalau saudara terus dihinggapi oleh roh ketakutan, maka saudara tidak akan bisa melihat kuasa-kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara.
Nah, untuk kita bisa meraih kemenangan, jangan biarkan roh ketakutan itu menghinggapi seluruh kehidupan kita. Kita harus lawan roh ketakutan itu dengan percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Karena dalam kitab Yesaya, firman Tuhan katakan tadi, jangan takut sebab aku Allahmu menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah takut dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menyertai usaha saudara. Tuhan menyertai keluarga saudara. Tuhan menyertai bisnis saudara. Tuhan menyertai anak-anak saudara. Tuhan menyertai kehidupan saudara. Bahkan dalam hal apapun, Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah langkah pertama untuk kita menjadi pemenang. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab Tuhan menyertai saya dan saudara. Coba sama-sama katakan dengan saya, jangan takut sebab Allah menyertai saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat yang kedua, saudara. Apa kata firman Tuhan supaya kita bisa meraih kemenangan di dalam kehidupan ini? Firman Tuhan katakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau yang pertama firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Maka yang kedua firman Tuhan katakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah saudara, poin yang kedua untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa meraih kemenangan di dalam Tuhan, yaitu jangan bimbang. Saudara, banyak orang bimbang dalam kehidupan ini. Orang bimbang itu sama seperti orang yang tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Ya, orang yang bimbang itu seperti orang yang sedang berada di perampatan jalan. Kemudian dia mulai bingung dia mau menuju kemana. Dia tidak tahu arah tujuan kemana dia pergi. Nah, firman Tuhan katakan jangan bimbang sebab ada Allah yang menyertai saya dan saudara. Kalau engkau hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan kebimbangan di dalam hidupmu, engkau tidak tahu harus mengambil keputusan apa, saya katakan kepada saudara pagi hari ini, saudara datang berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, dan cepat membuat keputusan. Dan saya yakin dan percaya, kalau engkau sudah meminta kepada Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Nah, saya diberkati Tuhan, mari kita coba lihat kebenaran ini. Jangan bimbang, jangan bimbang. Saudara harus menentukan jalan hidup saudara. Buat keputusan dalam hidup saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dia coba mengatakan apa yang terjadi dengan orang kalau bimbang dalam hidupnya. Mari kita lihat saudara-saudara ya. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, ini berarti kalau kita sedang berdoa, kita meminta dalam iman. Sekali lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Wow, firman Tuhan katakan sama sekali jangan bimbang. Sebab, perhatikan baik-baik, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, Yakobus menggambarkan bahwa orang yang bimbang itu, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, ke sana, ke sini. Nah, kemudian apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya? Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, so yang dikasih Tuhan, di sini jelas Yakobus mengatakan kalau orang bimbang dalam hidupnya, dia tidak akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Jadi sekalipun saudara berdoa,
berpuasa, tapi kalau saudara masih bimbang dalam hidup saudara, saudara tidak akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan katakan jangan berharap kalau dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh sebab itu, Yesaya mengatakan kepada orang Israel, pesan-pesan Allah yang lewat Nabi Yesaya kepada orang Israel, dia katakan kalau kita mau meraih kemenangan, kamu jangan bimbang. Karena ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang ada bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, mari coba kita memahami dengan benar apa firman Tuhan ini. Nah, mungkin dalam kehidupan saudara saat ini sedang bimbang. Saudara bilang begini, Pak Pendeta, aku sedang bimbang, aku sedang bingung. Sekarang sudah saatnya anak-anak mau sekolah. Mau melamar, mendaftar sekolah. Tapi saya tidak tahu harus jalan seperti apa yang harus saya ambil dan lain sebagainya. Pak, saat ini saya masih di dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga saya tidak tahu harus berbuat seperti apa. Sehingga saudara mungkin bingung, tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saya katakan kepada saudara, cepat buat keputusan dengan jalan berdoa kepada Tuhan. Dan teguhkanlah bahwa itu keputusanmu, serahkan sama Tuhan. Dan jangan bimbang dalam hidupmu, yakin dan percaya bahwa engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Seperti kitab Yakobus katakan, kalau orang tidak bimbang, berarti saudara-saudara dia akan melihat pertolongan Tuhan dan dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat yang ketiga saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang kemenangan yang dijanjikan kepada kita lewat firman Tuhan. Yang ketiga, Yesaya katakan begini, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi kalau yang pertama, cara atau apa yang harus kita lakukan untuk meraih kemenangan, ya saya katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bimbang sebab kita memiliki Allah. Yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa Allah memegang kita dengan tangan kanannya. Nah, saya diberkati Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali firman Tuhan berbicara tentang tangan kanan. Tangan kanan. Kenapa Tuhan tidak berbicara? Kenapa firman Tuhan tidak berbicara tentang tangan kiri? Alkitab berbicara tentang tangan kanan. Nah, saya diberkati Tuhan, bukan berarti tangan kiri tidak baik. Bukan berarti seperti itu. Tetapi ada pesan-pesan yang firman Tuhan mau sampaikan. Dia memberikan simbol-simbol, dia memberikan perumpamaan, dia memberikan bahasa-bahasa tentang tangan kanan. Yang berarti sebenarnya tangan kanan itu adalah kekuasaan Tuhan. Tangan kanan itu berarti atau mencerminkan kekuatan dan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara. Nah, tangan kanan itu dalam bahasa Ibrani disebut yamin. Yamin. Nah, kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara ingat salah satu anak daripada Yakub diberikan nama Benyamin. Dulu Benyamin ini waktu lahir dia bernama Ben-Oni. Ben-Oni. Tapi Yakub menggantinya dengan nama Benyamin. Ben itu anak laki-laki, Yamin itu tangan kanan. Jadi kalau Benyamin itu berarti anak tangan kanan, anak laki-laki tangan kanan. Artinya anak yang akan membawa kepada kemenangan, artinya anak yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Yesaya tadi yang kita baca, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Artinya apa saudara-saudara? Yang ketiga artinya bahwa yang bisa membawa kita kepada kemenangan hanyalah kuasa Tuhan. Hanyalah kebesaran Tuhan yang bisa membawa kita kepada kemenangan. Nah, saya diberkati Tuhan, kita harus berharap. Bukan cuma berharap saja, tapi kita harus mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri.
Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan sahabat kita. Kita tidak bisa mengandalkan teman-teman kita. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga kita. Kita tidak bisa mengandalkan adik kakak kita. Memang semuanya itu perlu dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar mengandalkan dan berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Karena di dalam kuasa Tuhan kita akan meraih kemenangan. Makanya waktu Nabi Yesaya menyampaikan pesan-pesan kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, dia katakan bahwa tangan kanan Tuhan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Artinya bahwa ada kuasa yang besar yang sedang menyertai kita untuk mendapatkan kemenangan. Ada kuasa yang besar yang sedang menyertai kita untuk bisa meraih kemenangan. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, perjuangan-perjuangan yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar yang sedang menyertai kita, kita yakin dan percaya bahwa kita pasti bisa menang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, saudara-saudara. Yang menjadi persoalan, kadang-kala kita lupa bahwa kita bersama dengan kuasa Tuhan. So ini diberkati Tuhan. Mari kita coba belajar untuk melihat bahwa sesungguhnya kita adalah we are the champion. Kita adalah pemenang. Wow, memang kita harus fight. Hidup ini adalah perjuangan. Life is struggle. Ya, hidup adalah perjuangan. Tapi percaya saja, kita berjuang, tapi kita menang. Kenapa kita menang? Karena kita ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang, karena Dia Allah kita. Yang ketiga, ada kuasa Tuhan yang bersama dengan kita. Tangan kanan yang kuat memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selain diberkati Tuhan, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Dan saudara, saya berpesan kepada saudara, saudara tetaplah hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara tetap melihat masa depan bersama dengan Tuhan dan memberkati kehidupan saudara setiap hari dengan kata-kata saudara. Yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saudara yang punya pergumulan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidup saudara saat ini. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan berkata, tidak usah takut karena ada Allah yang menyertai kita. Kita tidak usah bimbang karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kita kepada kemenangan. Itu tandanya bahwa kita sedang ada bersama dengan Allah yang berkuasa. Dan kuasa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jawaban yang dari Tuhan. Mereka sedang dalam pergumulan. Mereka sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit dalam hidup mereka. Tapi kami yakin dan percaya, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami bahwa sesungguhnya janji Tuhan ya dan amin, yaitu membawa kepada kami kemenangan. Kami dibawa oleh Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap beban dan pergumulan kami mampu lewati, kami mampu menghadapinya karena Tuhan bersama dengan kami. Ada kuasa Tuhan yang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah yang diberkati Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.